Oke, baik. Di sini kami akan membahas tentang sistem pendidikan Islam pada masa kejayaan. Nah, jadi yang pertama itu ada masa dinasti Abbasiyah. Nah, jadi kurikulum pendidikan pada masa Abbasiyah mencakup ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan tafsir, serta ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran. Perpaduan antara ilmu nakli dan akli menjadikan kurikulum pada masa ini sangat progresif dan seimbang antara spiritual dan intelektual. Nah, jadi pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi, dunia Islam mengalami kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Khalifah-khalifah Abbasiyah dikenal sangat mendukung pengembangan ilmu, bahkan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangun peradaban. Selanjutnya kita akan masuk kepada metode pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran di masa dinasti Abbasiyah ini digunakan mencakup halakoh, diskusi melingkar, ceramah, dan dikte atau yang biasa disebut imla. Selain itu, metode hafalan dan penulisan ulang juga diterapkan untuk memperkuat pemahaman dan penguasaan ilmu. Guru menyampaikan pelajaran secara individual maupun kelompok kecil, dan hubungan antara guru dan murid sangat erat secara emosional dan spiritual. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif. Kepada Arif dipersilahkan. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas sedikit yaitu tentang lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yaitu yang pertama ada maktab. Ini seperti sekolah dasar pada zaman sekarang. Di sini anak-anak belajar dasar-dasar membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian ada madrasah atau pendidikan menengah dan tinggi. Nah, madrasah ini tingkatannya lebih tinggi dari maktab. Madrasah menyediakan pendidikan menengah dan bahkan pendidikan tinggi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada Baitul Hikmah atau perpustakaan, lembaga riset, dan pusat penerjemah. Nah, Baitul Hikmah ini adalah pusat ilmu pengetahuan sangat penting. Selain sebagai perpustakaan besar, Baitul Hikmah ini juga menjadi tempat para ilmuwan untuk melakukan riset dan menerjemahkan berbagai buku dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah gabungan perpustakaan, lembaga penelitian, dan pusat penerjemahan. Oke, baiklah. Selanjutnya, mari kita jelaskan kontribusi singkat para tokoh dan ilmuwan hebat pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama Ibnu Sina, yaitu kedokteran dan filsafat. Beliau adalah seorang dokter dan filsuf yang sangat berpengaruh. Karyanya yaitu Al-Qanun fi at-Tibb atau kanon kedokteran menjadi buku teks kedokteran standar di Eropa selama berabad-abad. Di dalamnya dijelaskan berbagai penyakit, gejala, dan perobatannya secara sistematis. Kemudian secara filsafat, ia mencoba menggabungkan pemikiran filsafat Yunani atau terutama Aristoteles dengan ajaran Islam, yaitu dengan menghasilkan pandangan filosofis yang unik tentang jiwa dan akal. Nah, selanjutnya itu ada Al-Khawarizmi, matematika. Beliau disebut sebagai Bapak Aljabar dan tokoh penting dalam pengembangan sistem bilangan. Nah, ia memperkenalkan konsep algoritma atau aturan langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah matematika dan mengembangkan aljabar
menjadi berbagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Selanjutnya itu ada Al-Farabi atau filsafat. Seorang filsuf muslim yang dikenal dengan komentarnya terhadap karya-karya filsuf Yunani. Nah, ia mengemukakan gagasan tentang kota utama, yaitu Al-Madinah Al-Fadilah, sebuah konsep negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf raja yang bijaksana mirip dengan gagasan Plato. Selanjutnya itu ada Ibnu Hayyan, tokoh dan ilmuwan kimia. Dianggap sebagai salah satu pionir ilmu kimia modern melalui eksperimen dan penemuan berbagai zat kimia. Nah, ia mengembangkan teknik distilasi untuk memisahkan campuran cairan yang hingga kini masih digunakan. Ia juga melakukan penelitian tentang berbagai asam dan garam, serta mempersiapkan berbagai zat kimia baru. Nah, selanjutnya masa Turki Utsmani. Kesultanan Utsmani pada tahun 1299 sampai dengan 1924 Masehi merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan terlama dalam sejarah. Meski awalnya fokus pada ekspansi militer, sistem pendidikan tetap berkembang meskipun tidak setajam pada masa Abbasiyah. Kemudian struktur pendidikan. Pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani terpusat pada madrasah dan masjid. Madrasah-madrasah ini berperan dalam pendidikan agama, namun sangat sedikit mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Sistemnya cenderung kepada tradisional dan menekankan pada hafalan teks klasik. Kemudian masa Turki Utsmani. Usaha pembaruan. Pada masa Sultan Mahmud II pada tahun 1808 sampai dengan 1839 dilakukan reformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah militer, teknik, kedokteran, dan penerbitan surat kabar sebagai media pencerahan. Mahasiswa juga mulai dikirim belajar ke Eropa untuk menyerap ilmu pengetahuan modern. Nah, di sini dapat kita jelaskan. Pada reformasi pendidikan Sultan Mahmud II itu melakukan perbuatan penting, melakukan perubahan penting dalam pendidikan, yaitu beliau mendirikan sekolah-sekolah baru yang fokus pada militer, teknik, dan kedokteran. Ini berbeda dengan madrasah yang lebih fokus pada ilmu agama. Kemudian media pencerahan. Penerbitan surat kabar juga menjadi bagian dan upaya ini untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan. Contohnya, surat kabar pada masa itu mulai memberikan perkembangan terbaru dan gagasan-gagasan baru, membantu masyarakat lebih terbuka terhadap perubahan. Kemudian, pengiriman mahasiswa ke Eropa. Langkah penting lainnya adalah mengirim mahasiswa Utsmani untuk belajar ke Eropa. Contohnya, mahasiswa dikirim ke negara-negara Eropa yang lebih maju untuk mempelajari ilmu pengetahuan modern dan teknologi, dengan harapan bisa diterapkan di Turki Utsmani. Nah, di sini menjadi pertanyaannya teman-teman sekalian, apa tujuan pengiriman mahasiswa ke Eropa? Tentunya untuk menyerap ilmu pengetahuan yang modern. Baiklah, sekian materi tentang sistem pendidikan Islam pada masa kejayaan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang berguna dan dapat dipahami oleh teman-teman semua.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.